Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ternak Sukses Channel Bos. Silakan bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, klik di Ternak Sukses Channel dan subscribe, dan silakan lihat di playlist di kandang sendiri. Nanti selalu saya update perkembangan bebek saya setiap pagi jam 6 dan jam 3 sore, selalu hadir muncul di beranda kita semua. Nah, kali ini saya akan membahas di musim hujan kenapa produksi telur cenderung menurun dan apa yang harus kita perhatikan untuk mencegah penurunan tersebut. Silakan simak terus sampai selesai dan tambahkan di kolom komentar apabila yang saya sampaikan ini ada yang kelewatan. Kita belajar bersama, saling mendukung ternak bebek di Indonesia. Oke bos, yang menjadi pembahasan kita adalah pengaruh hujan terhadap produksi telur di kandang bebek dan di bebek. Dalam pemilihan bebek yang baik, seperti yang telah saya uraikan di beberapa hari yang lalu, tidak lepas dari 3 hal: bebek, kandang, dan pangan. Pakan bebeknya tersebut, baik pakan campuran maupun pakan jadi, ini yang selalu menjadi tolak ukur kesuksesan ternak bebek. Tetapi di musim hujan, ketiga hal tersebut juga menjadi acuan bagi kita. Ketiga hal ini selalu saya ulang lagi di menghadapi musim penghujan yang selalu hadir, baik itu karena kenapa? Di musim hujan ini rata-rata bagi peternak yang sudah berpengalaman maupun yang pemula seperti saya akan menjadi lebih fokus pada bebek. Yang pertama tentu saja soal kandang. Kandang benar-benar kita persiapkan dari di dalamnya sehingga kandang tersebut nyaman, kering, hangat, sehingga bebek efeknya itu ke produksi telur di bebek kita bos. Nah, kenapa dalam setiap koloni kandang kering itu setiap 1 meter persegi rata-rata itu diisi 3 ekor ataupun maksimal itu 4 bos. Karena kenapa? Karena di samping mengurangi, bisa menahan kelembaban atau basahnya kandang, itu akan memberi kenyamanan pada bebek. Kalau makin padat setiap meter persegi, tentu makin becek, apalagi di musim penghujan, karena kondisi lembab, apalagi ada yang bocor dan sebagainya. Ini bebek menjadi tidak nyaman, sehingga produksi telurnya akan jelas menurun. Nah, kita harus selalu mengecek kondisi kandangnya bos, karena kalau ada yang basah, kita kasih seperti sekam atau tangkai padi sehingga menciptakan hangat dan nyaman bagi bebek. Kalau basah, otomatis bebek itu akan banyak mengeluarkan energi untuk biar produksi telurnya itu meningkat bos. Tapi karena terlalu banyak energi, otomatis bebek itu produksi telurnya akan cenderung menurun. Maaf, saya sering lihat di sini karena saya tidak ingin diganggu, mengganggu bebek saya yang tadi ada anak kecil lewat dan cukup ramai. Saya perhatikan dulu. Nah, kalau becek di dalam kandang, otomatis tidak nyaman, bebek tidak hangat, dan ini yang diserap oleh bebek itu akan mengeluarkan energi yang cukup besar sehingga produksinya itu akan cenderung menurun bos. Lalu yang kedua adalah pakan. Nah, pakan kecenderungan di musim penghujan adalah lebih banyak daripada biasanya. Karena kenapa? Dingin bos, seperti kita lah, kalau musim dingin kita itu gampang sekali lapar.
sering ngemil. Nah seperti itu, maka porsi dari makannya bebek kecenderungan itu meningkat. Nah ini efeknya gimana? Di saat makannya banyak, porsinya bertambah, tapi kecenderungan telurnya itu menurun. Nah ini yang perlu kita waspadai, makanya tidak lepas biar stabil produksi telurnya. Yang kita perhatikan adalah yang di depan tadi adalah kandang kita ciptakan yang bagus, pakan yang mencukupi walaupun ditambah, karena biar produksinya itu stabil, tidak ada terjadi penurunan yang drastis sehingga bisa menutup untuk kebutuhan pakannya sehari-hari. Tentu hal ini tidak terlepas dari suhu yang ekstrim. Kalau dingin otomatis makannya banyak, sehingga untuk menciptakan kondisi dalam tubuh itu hangat, bos. Hangat, makanya makannya banyak. Seperti kita lah, kita alami sendiri. Kita suhu dingin, makannya akan bertambah banyak. Nah yang ketiga adalah kembali pada bebek tersebut. Kedua faktor itu adalah kandang yang bisa menciptakan stres, pakan yang kurang bisa mengakibatkan stres, sehingga bebek yang ketiga adalah bebek jangan sampai stres. Bagaimana menanganinya? Makanya kita harus memantau terus perkembangan bebek kita. Jangan sekali-sekali hanya rutinitas saja, pagi mengambil telur, memberi pakan, ganti air, lalu pulang. Tapi perhatikan kebutuhan bebek. Di saat perubahan cuaca yang ekstrim, dingin, hujan terus-menerus, kandang menjadi basah, pakan meningkat, tapi kita tidak perhatikan hal tersebut, tentu bebek akan mengakibatkan stres. Cara menanggulanginya bagaimana? Kasih vitamin, bos. Pakan yang cukup, kasih vitamin. Nah, monggo, banyak sekali yang beredar di pasaran berbagai vitamin untuk mencegah stres, meningkatkan daya tahan tubuh, menambah produksi telur biar stabil. Banyak sekali di pasaran. Silakan cari sendiri, bos. Banyak sekali. Tidak perlu saya kasih contoh. Nah, itulah beberapa hal yang mengakibatkan kalau kita tidak bisa mengantisipasi produksi telur akan menurun di saat musim hujan. Sekali lagi, menjadi peternak baik yang sukses, telurnya bagus, pemilihan bibit yang bagus, dan pemeliharaan bagus itu 3 hal tersebut: kandang, pangan, dan bebek. Tapi di saat kondisi hujan juga hal 3 tersebut yang menjadi perhatian. Sama saja, kandang, saya ulangi lagi, kandang harus terjaga kelembabannya. Kalau bisa jangan sampai 1 tetes pun itu masuk ke dalam air, ke dalam kandang. Selalu terjaga kelembabannya, kehangatannya di saat musim hujan. Karena kalau dingin, basah, energi yang dikeluarkan bebek itu akan banyak sekali. Sehingga di saat kita bebek produksi telur, tapi energi yang dikeluarkan banyak, otomatis akan menurun. Yang kedua, pakan. Saya ulangi, pangan. Kecenderungannya meningkat. Ini harus benar-benar dicukupi. Ini hal yang wajar. Lalu yang ketiga adalah bebek yang stres. Jangan pelit-pelit untuk memenuhi kebutuhan bebek, karena kita selalu mengharapkan bertelurnya bagus. Kalau di saat hujan itu telurnya tetap bagus, itu hal yang luar biasa. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.